Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nur Kalbi dari kelas Manajemen A 2019 dengan NIM 19931400032 dengan dosen pengampu Ibu Asniwati SE MSI yang saya hormati. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode peramalan atau biasa juga disebut dengan forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, lebih khusus untuk memprediksi permintaan produk di waktu yang akan mendatang. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif dilakukan dengan berdasarkan pendapat dan analisis deskriptif, sementara cara kuantitatif dilakukan dengan berdasarkan hitungan matematis. Berikut ini adalah beberapa metode forecasting kuantitatif yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah time series. Metode time series atau direct waktu adalah metode prediksi yang didasarkan pada data-data masa lampau suatu variabel dan atau kesalahan di masa lalu yang berurutan menurut waktu. Misalnya, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada dua alat analisis untuk menggunakan metode time series ini, yaitu pemulusan atau smoothing dan dekomposisi atau decomposition. Yang kedua adalah metode kausal. Metode prediksi kausal adalah suatu model sebab akibat antara permintaan yang diramalkan dengan variabel-variabel lain yang dianggap berpengaruh. Selanjutnya, metode bersifat subjektif daripada metode kualitatif. Berdasarkan teknik ini adalah yang umum digunakan dalam metode forecasting kualitatif, misalnya 1. Survei pasar. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari konsumen potensial dengan rencana pembelian pada saat periode pengamatan berlangsung. Survei dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengisi kuesioner, wawancara langsung, atau panggilan telepon. Yang kedua adalah opini dari eksekutif. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga adalah gabungan tenaga penjualan, di mana teknik ini menggabungkan prediksi dari tenaga penjualan di daerah masing-masing yang kemudian digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Selanjutnya adalah karakteristik peramalan yang baik. Karakteristik peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, yaitu 1. Akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dari hasil kebiasaan dan konsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias apabila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga adalah kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi sistem peramalan. Menurut Gasper, 2005, terdapat 9 langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan, yaitu 1. Menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independen demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon pada waktu dari peramalan, jangka pendek, menengah, atau panjang. Memilih model-model peramalan, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, validasi model peramalan, membuat peramalan, implementasi hasil-hasil peramalan, dan memantau keadaan hasil peramalan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi peramalan. Berikut ini merupakan beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama adalah kondisi umum bisnis ekonomi, yang kedua,
reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.